Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Teman-teman, apa kabar? Ya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya di rumah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada hari ini teman-teman akan belajar matematika ya dengan materi garis bilangan pecahan, lalu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sekarang kita masuk ke garis bilangan pecahan itu sendiri, dan ini ya, materi ini termasuk materi kelas 3 SD ya teman-teman. Oke, bisa teman-teman ya perhatikan ya, seperti bilangan cacah yang bilangan pecahan juga dapat diletakkan pada garis bilangan secara berurutan. Nah, misalkan teman-teman ada sebuah garis. Nah, garis ini dibagi dua, atau sebuah benang ya dibagi dua, maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini satu benang ya. Jika dibagi dua, maka hasilnya ini setengah dan ini setengah, atau 1/2 dan 1/2. Jika di sini ada benang lagi ya, satu benang, lalu benang ini dibagi 3 ya, 1 2 3, maka 3 benang ini berarti 1/3, 1/3 dan 1/3. Dan jika di sini ada benang ya, ada benang, satu benang, dan ini dibagi 4, 1 2 3 4, maka di sini 1/4 ya, 1/4 dan 1/4. Nah, ini ya, jika benang-benang tersebut diletakkan pada garis bilangan, tampak seperti gambar berikut ya. Sebelum teman-teman menonton videonya, di subscribe dulu ya video ini. Nah, garis yang pertama kita lihat di sini ya. Untuk garis yang pertama atau benang yang pertama, karena dibagi dua ya, dari sini 0 dan di sini 1 ya. Jika dibagi dua, maka hasilnya, dan di sini adalah setengah atau 1/2 ya. Jika dan garis yang ketiga ya, maka di sininya, di sini 0, di sini 1, di sini 1/3, di sini 2/3. Nah, dan di sini atau di sini 3/3. Nah, 3/3 itu sama dengan 1. Di sini juga, di sini harusnya 2/2, tapi 2/2 itu sama dengan 1 ya. Jika pembilang dan penyebutnya sama, maka itu bisa dikatakan sama dengan 1. Lalu ya, yang keempat, nah maka di sini 0 dan di sini 1/4 ya, karena dibagi 4 ya, jadi 1/4 1/4, maka susunannya ya, sini 1/4, di sini 1/4, di sini 2/4, maaf, sini 3/4, dan di sini 4/4 atau sama dengan 1 ya. Pada garis bilangan tersebut ya, kita dapat melihat bahwa pecahan 1/2 ya, 1/3, 1/4 itu dari bilangan 0 ya, dari bilangan 0 di antara ya, pecahan ini di antara dari bilangan 0 sampai 1. Nah, itu untuk garis bilangan teman-teman. Semoga teman-teman bisa langsung paham ya untuk garis bilangan pecahan. Seperti ini letaknya. Oke teman-teman, selanjutnya membandingkan dan mengurutkan
pecahan menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan itu dapat digunakan untuk membandingkan dua pecahan loh. Oke, perhatikan garis bilangan berikut ya. Oke, teman-teman dapat dilihat ya. Di sini ada garis bilangan yang bisa digunakan untuk membandingkan dua pecahan ya. Ya, berdasarkan garis bilangan ini ya, dapat dilihat bahwa di sini teman-teman ada pecahan ya, bilangan pecahan yang satu garis ya, yang satu garis, yaitu ya ini maaf ini kurang geser ya, 1/3. Nah, ini segaris ya, ini satu garis, lalu ini satu garis. Nah ya teman-teman, jika misalkan ada yang 1/8 ya, teman-teman bisa segaris 1/4 ya. 1/4 ini sama dengan 2/8 ya, 2/8 ya, bisa 2/8, bisa segarisnya. Dan 3/4 ini sama dengan 6/8 ya, satu garisnya. Seperti itu teman-teman. Oke, pecahan yang seletak ya, yang ini 1/3 itu sama dengan 2/6 ya. 1/2, 2/4 dan 3/6 itu satu garis, maka sama dengan ya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan tanda perbandingan itu apa saja sih ya, tanda perbandingan. Kalau tandanya begini, maaf ya, nempel tandanya begini, itu sama dengan kurang dari ya, kurang dari ya. Kalau tandanya ke kanan ya, itu lebih dari ya, sama saja seperti bilangan cacah ya. Dan kalau misalnya sama dengan, maka itu sama dengan. Nah itu ya. Dan 2/3 itu ya segaris, berarti sama dengan 4/6 ya teman-teman. Oke, kalau misalkan pecahan yang tidak seletak, oke kita hapus dulu ya. Kalau pecahan tidak seletak ya, misalkan 1/3 itu apakah lebih kecil atau lebih besar dari 2/3 ya. 1/3 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 2/3. Bisa dilihat di garis bilangan yang barusan teman-teman. Oke, 2/3 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 2/3. Oke, nah berarti 1/3 itu kalau misalkan yang sebelah kiri ya, itu masih lebih kecil ya dibandingkan yang sebelah kanannya ya, 2/3, maka ini tandanya lebih kecil ya. Untuk 1/3 lebih kecil daripada 2/3. Dan misalkan di sini 1/2 ya, itu lebih kecil atau lebih besar daripada 1/3. Nah, kita lihat ya, 1/2 itu sebelah kanan atau sebelah kiri teman-teman ya. 1/2 itu sebelah kanan dan 1/3 itu di sebelah kiri ya. Bisa dilihat di garis bilangan yang barusan ya. Nanti 1/3 itu 2/3 itu 1/2 itu sama dengan ya, lebih besar daripada 1/3 ya. Dan kalau misalkan 2/4 ya, 2/4 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 2/3. Nah, coba teman-teman dilihat di garis bilangannya. 2/4 itu di sebelah kiri atau di sebelah kanannya 2/3 ya, di sebelah kiri, maka hasilnya lebih kecil ya. Mungkin itu
untuk membandingkan pecahan ya. Tanda ya, jangan lupa ya tandanya ya. Kalau ke kiri itu kurang dari ya, dari kanan maaf, nah itu lebih dari, dan sama dengan itu sama ya, sama dengan. Nah ya, ini jangan lupa ya teman-teman untuk membandingkan perbandingan ya, tanda perbandingan baik itu bilangan bulat ya, bilangan cacah atau juga pecahan ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke mengurutkan pecahan ya. Untuk mengurutkan pecahan ya teman-teman ya, bisa seperti ya bilangan cacah ya. Jadi ya dari terkecil dulu, dan mengurutkan bilangan terkecil dulu ke terbesar, atau terbesar dulu lalu mengurutkan ke yang terkecil. Nah, untuk mengurutkan pecahan teman-teman, contohnya misalkan 2/4, 1/4, dan 3/4. Nah, urutkan dari yang terkecil dulu. Nah, jika teman-teman melihat, nah yang bawah namanya apa? Penyebut ya. Jika teman-teman melihat penyebutnya sudah sama ya, ini sama tidak? Sama, maka dilangsungkan saja ya. Tadi soalnya urutkan dari yang terkecil, maka yang terkecilnya mana? Apakah 2, apakah 1, apakah 3? 1, maka hasilnya dari yang terkecil 1/4, lalu 1/4, 2/4, tinggal satu lagi 3/4. Seperti itu teman-teman ya, untuk mengurutkan perbandingan. Dan kalau misalkan dari yang terbesar ya, kita teman-teman dilihat dulu ya, penyebutnya sudah sama atau tidak. Kalau sudah sama, kita langsung saja bilangan yang terbesar yang mana teman-teman? Dari 1, 2, 3, maka 3/4, terus 2/4, satu lagi, dan 1/4 ya. Itu untuk mengurutkan ya, itu teman-teman semuanya dari garis bilangan, lalu membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Silakan teman-teman dipahami kembali, lalu teman-teman bisa mengerjakan soal-soal latihannya ya teman-teman, untuk pembelajaran garis bilangan dan membandingkan dan mengurutkan di buku ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga teman-teman tetap semangat ya, walaupun teman-teman masih dalam keadaan BDR ya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.